syukur kita panjatkan kehadiran Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asun kertawara nugrahannya lah dalam kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan Dharma Wacana dengan tema karma pala atau hukum karma. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikoma Sicilia Dewi dengan NIM 221031156 dari Rombel 28 Agama Hindu. Sebelum kita memulai Dharma Wacana ini, hendaknya kita mengetahui apa itu karma pala. Karma pala merupakan salah satu dari 5 keyakinan atau Pancasila dari agama Hindu. Berakar dari 2 kata, yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan, aksi, dan pala berarti buah atau hasil. Nah, karma pala berarti buah dari perbuatan baik yang kita lakukan maupun yang akan dilakukan. Maka dari itu, dalam agama Hindu, karma pala juga berarti hukum sebab akibat. Di masyarakat, seringkali kita melihat saudara kita yang berbuat tidak baik tetap hidup, sedangkan saudara kita yang sedang berbuat baik malahan hidupnya susah, bahkan sering cerita. Dalam kitab Slokantara 68 menyebutkan karma pala ngaratika palani gawe hala yang artinya akibat atau buah dari perbuatan buruk maupun baik sebagaimana sudah menjadi hukum karma segala sebab pasti membawa akibat. Contohnya, jika kita menanam bibit salak, maka buah salaklah yang akan kita petik, bukan buah durian. Hukum karma ini sangat berpengaruh terhadap baik buruknya semua makhluk hidup sesuai dengan perbuatan baik dan perbuatan buruknya yang akan dilakukan semasa hidupnya. Hukum karma dapat menentukan seseorang itu hidup bahagia atau menderita lahir batin. Jadi, setiap orang yang berbuat baik pastinya akan menerima hasil dari perbuatan baiknya. Demikian juga sebaliknya, setiap orang yang berbuat buruk, buruk pula yang akan dia terima kelak. Pala atau hasil dari perbuatan itu tidak selalu langsung dapat kita rasakan atau dinikmati. Ada yang dirasakan seketika, ada yang di kemudian hari, dan ada juga yang dinikmati di kehidupan yang akan datang. Bahkan, karma kita di masa kehidupan yang lalu bisa pula palanya dinikmati dalam kehidupan masa kini. Dalam ajaran Hindu ada 3 konsep karma pala, yaitu yang pertama yaitu Sanchita karma pala. Hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis palanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contohnya, di kehidupan lalu kita menjadi koruptor, pahalanya belum sempat dinikmati, maka di kehidupan sekaranglah semua pahala akan dinikmati. Entah terlahir sebagai seorang gelandangan atau sulit mendapatkan pekerjaan dan sengsara. Yang kedua, prarabdha karma pala, yaitu hasil perbuatan kita di kehidupan sekarang yang pahalanya diterima atau dinikmati habis di kehidupan sekarang juga. Contohnya, kita memukul teman, tiba-tiba pada saat pulang Anda jatuh dari motor. Salah satu pahala yang secara langsung kita nikmati. Yang ketiga, kriya mana karma pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Contohnya, di kehidupan sekarang kita menjadi orang yang baik dan kita meninggal sebelum bisa menikmati hasil kebaikan kita dari kehidupan sebelumnya. Dan di kehidupan selanjutnya kita akan terlahir di keluarga yang berkecukupan, tampan atau cantik, di mana tidak ada penderitaan yang kita alami. Jadi, cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala hasil perbuatan itu pasti akan membuahkan hasil dan pasti akan diterima. Karena hal itu sudah merupakan hukum sebab akibat. Di dalam Weda, Raspati Tattwa 3 disebutkan wasana, artinya bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini, orang akan mengecap akibat perbuatannya di alam lain. Pada kelahiran nanti, apakah itu akibat yang baik ataupun akibat yang buruk. Saja perbuatan yang dilakukannya, pada akhirnya semua itu akan menghasilkan buah. Hal ini seperti periuk yang diisikan kemenyan. Walaupun kemenyannya sudah habis dan periuknya dicuci bersih, tetap saja masih ada bau. Bau kemenyannya yang melekat pada periuk itu, dan inilah yang disebut wesana. Seperti jugalah halnya dengan karma wesana. Ia pada atma, ia melekat padanya, ia mewarnai atma. Dengan itu, seseorang tidak perlu sedih atau menyesali orang lain,
karena mengalami penderitaan atau tidak perlu sombong, karena mengalami kebahagiaan yang sebenarnya saat sekarang yang paling sulit, di mana ia yang mengalami penderitaan hendaknya tidak mengeluh dan tetap dalam jalan kebenaran. Begitu juga yang mengalami kebahagiaan hendaknya bisa menjaga diri agar tidak sampai menjadi orang yang sombong dan menodai kebahagiaan yang diterima. Sekarang agar nantinya bisa menemukan kebahagiaan yang utama, yaitu keuksapan. Dapat kita simpulkan, hakikat karma pala sebagai hukum sebab akibat bahwa suatu sebab pasti akan membawa akibat dalam perjalanan hidup ini, agar selalu berpijak pada kebenaran atau dharma dan memahami bahwa dalam setiap apa yang kita lakukan di dunia ini selalu terikat oleh hukum sebab akibat atau yang disebut dengan hukum karma pala. Agar terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hendaknya kita semua selalu mendasarkan setiap perbuatan kita pada ajaran agama dan dharma, sehingga dapat terciptanya kehidupan yang harmonis, selaras, dan juga damai. Sekian dari wacana dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para masyarakat.